seluruh permata yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan ini, mari kita kembali mempersiapkan diri kita agar senantiasa melalui tuntunan dan pertolongan Tuhan. Pada hari ini semua permata semakin semangat, semakin luar biasa dalam perlindungan Tuhan, agar senantiasa ketika kita mengikuti PA Permata di minggu ini, semangat yang luar biasa akan Tuhan limpahkan bagi kehidupan semua permata-permata yang Tuhan kasihi. Mari kita meminta kekuatan dulu kepada Tuhan melalui doa kita bersama. Kita berdoa. Rasa syukur yang selalu kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, menyatakan di dalam kehidupan kami bahwa kami rindu dan selalu mengucap syukur atas segala kebaikan yang Kau berikan bagi kami. Kerinduan kami bagaimana diri kami, pribadi kami, diubah menjadi hal yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Berkenan Engkau hadir memberikan roh-Mu bagi kami Tuhan, agar senantiasa melalui lawatan-Mu bagi firman Tuhan yang kami renungkan pada saat ini, Kau berkati dan pimpin kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di PA Permata di minggu ini, mari kita membuka kitab Pengkhotbah pasal 11, yaitu ayat yang ke-6, kami akan membacakan bagi kita semua. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Begitu juga kita baca di dalam Matius pasal 25, dimulai dari ayat 14 sampai dengan ayat 30, kami akan membacakan kembali kepada kita. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau pergi ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan harta kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian, juga berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia mengikuti tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah di dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam dan menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu dalam tanah. Terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab Tuan itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas.
Kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak mendabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang akan ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hambaku yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi bacaan untuk PA Permata di minggu ini. Apa kabar Permata? Tentu luar biasa dalam pertolongan Tuhan. Yang menjadi tema kita di PA Permata di minggu ini adalah menabur prestasi. Tentunya ketika kita mengikuti PA di minggu ini, satu hal yang perlu kita ingat di dalam kehidupan kita adalah setiap orang yang ada di dalam kehidupannya, yang hadir di bumi pertiwi ini, Tuhan sudah titipkan kemampuan-kemampuan di dalam diri kita. Tidak ada seorang pun manusia yang tidak memiliki kemampuan yang dia terima dari Tuhan. Karena apa? Kalau kita membaca di dalam kitab Matius pasal 25 ini, bagaimana kepercayaan yang sudah Tuhan berikan kepada hamba-hambanya ketika dia pergi meninggalkan hamba-hambanya. Artinya ini mengingatkan kita semua di hadapan Tuhan. Tuhan memiliki kepercayaan terhadap diri kita masing-masing. Kemampuan kita hidup di dunia ini, semua Tuhan tahu. Kapasitas kita berpikir, kapasitas kita melakukan satu tindakan, bobot dan nilai kehidupan kita, semua ada dalam pengawasan dan pengetahuan Tuhan. Karena apa? Hidup kita, diri kita adalah pemberian dari anugerah Tuhan yang kita terima. Dan kepemilikan atas hidup kita adalah berada dalam kuasa dan otoritas Tuhan. Oleh karena itu pada PA Permata di minggu ini, beberapa pesan rohani yang bisa kita ambil bagaimana ketika Tuhan mempercayakan kehidupan kita atas pemberian-pemberian yang Dia berikan kepada kita. Oleh karena itu dalam perumpamaan bagaimana kita bertanggung jawab setia dan bagaimana Tuhan menuntut pertanggungjawabannya terhadap pemberiannya kepada kita, ibaratnya seperti perumpamaan ini. Satu hal, Tuhan memberikan talenta yang harus dikembangkan, yang harus dipertanggungjawabkan, dan kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti perumpamaan ini, Tuhan ada berikan 5, 2, dan 1 talenta. Dan pemberian Tuhan terhadap hamba-hambanya ini suatu saat akan dipertanggungjawabkan kepada orang yang menerima. Artinya, pertanggungjawaban itu menggiring kita, menjadikan kita orang yang setia, memakai segala karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita, dan saatnya pertanggungjawaban itu tiba, kita sampaikan dan kita nyatakan apakah kesetiaan kita membuahkan hasil atau tidak. Sehingga ketika perumpamaan ini memberikan gambaran kepada kita, yang 5 talenta menjadi 10, yang 2 menjadi 4, dan yang 1 tetap tidak ada perkembangan. Bahkan dia memberikan argumen, seolah-olah dia memberikan penilaian dan penghakiman ataupun mengklaim daripada sang pemberi talenta bagi dirinya. Kalau kita lihat gambaran yang ketiga ini, disinilah dituntut sekali penerima talenta itu wajib bertanggung jawab. Tanggung jawab itu kita tunjukkan dari konsekuensi kesetiaan
dan bagaimana orang yang tidak setia. Sang pemberi talenta itu menuntut kembali ketika dia datang. Dan sang penerima menyatakan, engkau begitu baik, kau berikan kepada aku langsung menggunakannya. Sehingga yang 5 engkau berikan sudah menjadi 10. Artinya 5 talenta dan 2 talenta menunjukkan orang yang setia dan bertanggung jawab. Sehingga dia menghargai kesempatan yang diberikan kepada dirinya. Sehingga dia kembangkan. Dan ketika saatnya dituntut pertanggungjawaban dari segala apa yang dia lakukan, dia bersuka cita dan menyatakan apa yang dia kerjakan kepada Tuhan. Sementara yang 1 talenta, dia tanam itu sehingga dalam hatinya berkata, sang pemilik talenta ini sangat kejam. Dia mau menuai padahal dia tidak pernah menanam. Dia mau memungut daripada satu hal yang tidak pernah dia tanam. Ini adalah satu gambaran di mana orang yang tidak menghargai kesempatan, yang berpikir licik, picik, dan jahat perbuatannya. Sehingga inti daripada perbuatan orang setia dan yang tidak setia adalah bagaimana Tuhan memberikan jawaban. Yang 5 dan yang 2 Tuhan katakan, engkau adalah hambaku yang setia dan baik. Sehingga engkau beroleh kesempatan bersama Tuhanmu untuk menikmati dan hidup dalam kekekalan dan keabadian. Sementara orang yang tidak setia, Tuhan katakan campakkan ke dalam kegelapan, di mana ada ratapan dan kertak gigi yang menyertai dia. Saudaraku, pada kesempatan ini, kalau kita melihat pesan yang disampaikan oleh firman Tuhan ini adalah mengingatkan kita bahwa pemberian yang Tuhan berikan atas diri kita, Tuhan mau apa yang harus kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Tentunya permata, dimanapun dan bagaimanapun keberadaan kalian, sering sekali kita negosiasi terhadap apa yang kita rasakan. Sering sekali kita mengatakan bahwa Tuhan tahu saatnya nanti aku akan melakukan apa yang terbaik, tapi untuk saat ini belum bisa. Negosiasi dengan waktu dan situasi kehidupan. Jadilah orang yang setia. Jadilah orang yang dipercaya dan orang yang baik di hadapan Tuhan. Karena di dalam menabur sebuah prestasi tidak ada istilah menunda dan tidak ada kesempatan. Karena apa yang dikatakan di dalam Pengkhotbah 11 ayat 6, kesempatan itu jangan ditunda. Jangan berpikir hari esok masih ada kesempatan yang bisa kita lakukan. Apa yang dapat dikerjakan hari ini, lakukan, kerjakan. Karena setiap pekerjaan yang kita lakukan, semua itu membutuhkan kesetiaan dan tanggung jawab. Oleh karena itu, di dalam firman Tuhan yang menjadi renungan kita, yang menggiring permata untuk ikut dalam sharing, menghargai kesempatan adalah sebuah hal yang baik di hadapan Tuhan. Tidak pasif, tapi kita kreatif untuk melakukan ataupun menabur sebuah prestasi yang sudah kita terima dari pemberian Tuhan. Seluruh kehidupan permata, apalagi 12 September permata memperingati HUT di dalam kategorial permata. Tunjukkan taburan prestasi yang bisa kamu berikan di gereja, di ladang pekerjaan Tuhan. Apa yang bisa kamu berikan dari prestasi yang kamu miliki? Apakah masih ada permata yang selalu menunda-nunda waktu, yang tidak menghargai ataupun melakukan perbuatan jahat di mata Tuhan? Tapi lihat dari perumpamaan ini, bagaimana Tuhan menghargai setiap orang yang menghargai pemberian Tuhan atas hidupnya. Kiranya seluruh permata menghargai kesempatan itu dengan baik, memakai kesempatan itu dengan baik, dan melakukan segala apa yang kita terima dari Tuhan, kita lakukan di dalam prestasi yang kita tunjukkan, baik di studi kita, pekerjaan kita, hidup kita, yang kita persembahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang menjadi PA Permata di minggu ini, menjadikan permata, menunjukkan segudang prestasi yang bisa kamu sampaikan dan persembahkan menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Selamat mengikuti PA Permata di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Kita berdoa. Terima kasih Bapa.
Kebaikan-Mu menuntun dan menggiring kami, agar kami menghargai setiap pemberian yang Kau berikan bagi kami, dan kami pakai untuk memuliakan nama-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Inilah harapan dan doa kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.